down, I know you got me, baby. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan presentasi dari teman Faras Anggreni Terik dengan judul proposal kualitas infrastruktur jalan terhadap aktivitas masyarakat di Desa Oelnasi. Sebelum daripada itu kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator sekaligus penguji kedua dengan nama Noberi Menul Bantaika dan penguji pertama teman. Nama saya Reski Rishi sebagai penguji pertama. Oke, baik. Tanpa membuang waktu, kita langsung saja mendengarkan presentasi proposal dari teman Faras Anggreni Tirik. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul kualitas infrastruktur jalan terhadap aktivitas masyarakat di Desa Oelnasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu infrastruktur. Infrastruktur merupakan berbagai fasilitas yang dapat menjalankan roda pembangunan sosial ekonomi yang lebih baik. Menurut Fajri 2017, menyatakan bahwa infrastruktur jalan yang dibangun di desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan aspek-aspek partisipasi masyarakat seperti jumlah keluarga sejahtera, jenis pekerjaan, serta tingkat pendidikan. Jalan desa sepenuhnya adalah tanggung baik melanjutkan segala ekonomi dan masyarakat. Tidak bisa sedemikian diambil alih oleh pemerintah kota, daerah, atau pemerintah daerah kabupaten. Jika desa tidak mampu melakukan pembangunan jalan desa. Namun pada praktiknya, jalan di beberapa desa di wilayah tertentu tidak memiliki infrastruktur jalan yang baik, bahkan dapat dikatakan sangat tidak memadai. Di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, adalah salah satu contoh wilayah atau desa yang memiliki kualitas infrastruktur jalan yang sangat tidak memadai. Hal ini menyebabkan minimnya akses keluar masuk masyarakat atau pendatang di desa tersebut. Nah, pada penelitian ini saya mengambil satu rujukan masalah, yaitu bagaimana dampak dari infrastruktur jalan terhadap aktivitas masyarakat di Desa Oelnasi. Dan tujuan dari penelitian ini, dalam penelitian ini untuk mengetahui dampak dari infrastruktur jalan terhadap aktivitas masyarakat di Desa Oelnasi. Yang berikutnya itu manfaat dari penelitian saya, yaitu penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori terkait infrastruktur, khususnya jalan dan dampak terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan membuka peluang untuk meneliti lebih lanjut di bidang yang sama. Dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Oelnasi dan desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat mengenai prioritas perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan yang efektif untuk meningkatkan aktivitas masyarakat. Nah, yang berikutnya ada kerangka pikir. Nah, yang pertama, analisis kualitas infrastruktur jalan. Nah, pada bagian ini ada 3 aspek. Yang pertama, ekonomi. Pada aspek ekonomi ini berbicara tentang dampak. Dua, akses yang dimana dampak terhadap akses kesehatan dan pendidikan. Dan yang aspek ini melihat terhadap lingkungan.
Berikut metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitiannya ini yaitu jenis penelitian tentang kualitas infrastruktur jalan dan pengaruhnya terhadap aktivitas masyarakat desa Elnati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari BPS terkait desa Elnati. Yang berikut ada teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Elnati, Kabupaten Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, yang terakhir itu hasil penelitian. Penelitian ini mengkaji dampak kualitas infrastruktur jalan di Desa Elnati, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Desa Elnati sendiri dengan populasi 2.296 jiwa terletak di wilayah yang berbatasan dengan Desa Noipaki, Desa Oertua, dan Desa Bokong. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur jalan secara signifikan menghambat aktivitas ekonomi, terutama distribusi hasil pertanian dan akses ke pasar. Minimnya transportasi umum dan kondisi jalan yang buruk meningkatkan biaya logistik dan mengurangi pendapatan masyarakat. Selain dampak ekonomi, infrastruktur jalan yang buruk juga membatasi akses pendidikan dan kesehatan, mengurangi partisipasi dan kegiatan sosial, dan menimbulkan masalah lingkungan seperti genangan air dan sirkulasi udara. Kerusakan jalan yang berulang meskipun pernah diperbaiki menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah. Jadi kesimpulannya peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Desa Elnati ini meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oke, baik. Terima kasih buat teman Faras yang sudah mempresentasikan hasil proposalnya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Saya memberikan kesempatan kepada teman penguji pertama, Ristiri. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Faras terkait dengan hasil penelitian. Pertanyaannya, apakah penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis aktivitas masyarakat atau mencangkup berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman satu. Saya langsung bisa menjawab pertanyaan dari teman Diki. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada satu jenis aktivitas masyarakat, tetapi mencakup berbagai sektor termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana kualitas infrastruktur jalan di Desa Elnati mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam 3 aspek. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada proposal penelitian saya, penelitian ini mencakup 3 aspek. Yang pertama itu aspek ekonomi, yang bagaimana kondisi jalan mempengaruhi akses ke pasar, biaya transportasi, dan pendapatan masyarakat. Nah, saya mendapatkan dari informasi tersebut mengatakan bahwa mereka susah membawa hasil yang memadai. Dan yang kedua itu aspek sosial, yang dimana aspek ini melihat bagaimana kondisi jalan mempengaruhi akses ke pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, aspek sosial ini dari sebagian informan mengatakan bahwa mereka kalau mau pergi ke puskesmas itu agak susah karena infrastruktur jalan yang kurang memadai juga. Dan yang terakhir itu aspek lingkungan, yang dimana aspek ini melihat bagaimana kondisi jalan mempengaruhi genangan air saat hujan, sirkulasi debu, dan penanganan bencana. Terima kasih.
Terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Saya sendiri akan bertanya sedikit. Kira-kira bagaimana Saudara Faras mengukur kualitas infrastruktur jalan dan apa indikator yang digunakan untuk mengukur hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman kedua, yaitu Robert TK. Penelitian yang saya gunakan ini, saya mengukur kualitas infrastruktur jalan melalui observasi langsung dan wawancara dengan warga desa Oenasi. Saya kemudian menganalisis data yang dikumpulkan untuk memahami dampak jalan terhadap aktivitas masyarakat. Dalam 3 aspek yang sudah saya jelaskan tadi, indikator yang saya lakukan untuk penelitian tersebut adalah saya sendiri turun langsung ke lapangan dan mengamati kondisi jalan secara langsung, termasuk kerusakan jalan. Jalan pada desa Oenasi itu jalannya berlubang, permukaan jalan yang tidak rata, dan cukupkah lebar jalan untuk lalu lintas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke sesi berikut, sesi penilaian. Teman Rizky, saya persilakan untuk memberi nilai kepada teman Faras. Jadi baik, di sini kami selaku penguji bersepakat untuk memberikan nilai kepada Saudara Faras dengan nilai 85 dikarenakan Saudara Faras mempresentasikan dengan baik dan namun ada beberapa kekurangan dalam penulisan hasil penelitian proposalnya. Jadi perlu diperbaikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penilaian dan saran yang sudah diberikan dari teman penguji pertama Rizky dan teman kedua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat teman Faras yang sudah memberikan jawaban dan sudah mempresentasikan hasil penelitian proposal ini dengan baik. Dan juga terima kasih banyak juga buat teman Risti Rihi. Dengan ini saya menutup pertemuan kita siang ini. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. See you. Sampai jumpa. Ya.